Halo Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita berjudul Felon 2008. Menceritakan Wade Porter yang merupakan seorang kepala rumah tangga yang baik. Namun hidupnya harus terpisah dari keluarganya saat Wade secara tak sengaja membunuh seseorang yang merampok rumahnya. Pengadilan memutuskan Wade harus menjalani masa tahanan atas kesalahannya menghilangkan nyawa orang lain walaupun itu adalah tindakan membela diri. Dalam penjara, Wade menyadari bahwa nilai-nilai yang selama ini ia pegang tak lagi berlaku. Keadaan semakin memburuk saat Wade harus berbagi sel dengan John Smith yang merupakan penjahat brutal. Saat ini, John menjalani masa hukuman akibat tindakannya membantai banyak orang. Tak sampai di situ saja penderitaan Wade, hidupnya masih harus dibuat menderita oleh L.T. Jackson yang notabene-nya sipir penjara. Terpaksa, Wade harus bertahan hidup dengan segala macam cara agar bisa selamat, dengan harapan agar bisa kembali bertemu keluarganya. Gimana? Penasaran kan? Yuk, simak sampai akhir, ini dia alur ceritanya. Cerita awal diperlihatkan kisah romantis pasangan Wade dan Laura yang telah memiliki Mickey sebagai anak tercinta. Meskipun telah tinggal bersama, kedua insan belum pernah untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Hanya saja, semua telah diatur oleh Wade karena dia ingin membuka usaha terlebih dahulu. Setelah hidup mereka sudah tertata, barulah Wade dan istri akan menikah secara resmi. Hal tersebut membuat Wade semakin giat dalam bekerja demi keluarga kecilnya. Terlihat, Wade dan keluarga kecilnya menyantap sarapan di meja dan setelah makan, Wade pun mengatakan soal uang yang akan digunakan oleh Laura. Wade santai saja, dia berbicara kepada sang anak mengenai pengeluaran sang ibu yang begitu besar. Kemudian Mickey tak berkomentar banyak karena mengetahui tentang ibunya yang selalu sibuk saat menjelang Natal. 650. Whoa, 650. What do you think of that? You sure? Man says go for it. Tampak Wade dan keluarganya menikmati hidangan sarapan yang telah disiapkan. Selanjutnya, Wade pun sibuk beraktivitas seperti biasanya. Wade bekerja keras siang dan malam demi memenuhi kebutuhan keluarga. Akan tetapi, Wade tak lupa memikirkan tentang keuangan jangka panjang. Sehingga Wade mengambil pinjaman untuk membuka usaha agar masa depan keluarganya semakin jelas. Sebab Wade yakin bersama dengan Laura dia bisa membangun usaha yang besar. Sewaktu malam, Wade dan Laura pun berada di kamar, mereka mengobrol sambil tiduran. Laura masih syok mengetahui pinjaman usaha sudah disetujui oleh pihak bank. Laura tak menyangka Wade seberuntung itu, sang istri senang dan turut bahagia atas keberhasilan Wade. Sehingga dapat dengan mudah bagi Wade menjalani usaha barunya. Akan tetapi, malam yang semakin larut membuat keduanya mengantuk. Oleh sebab itu, Wade dan Laura segera terlelap tidur. Selang beberapa jam mereka mendengar gerasak-gerusuk dari luar. Tanpa berlama-lama, Wade segera mengecek keadaan dan mendapati para penjahat berada di sana. Namun sebelumnya, Wade meminta Laura bersembunyi terlebih dahulu sebab Wade akan tenang kalau Laura dalam bahaya. Dan ternyata di luar ada seorang pria yang mencoba masuk ke kamar sang anak. Kemudian Wade mengambil stick baseball dan menghajar pelaku karena pelaku tak mau berhenti saat Wade memanggilnya. Sehingga terjadi kecelakaan saat Wade memukul penjahat yang kabur. Alhasil pencuri mengalami pendarahan akibat pukulan Wade dan dinyatakan tewas. Sontak saja, Wade terkejut, dia tak menyangka akan melukai orang lain. Tak berapa lama, rumah Wade dikepung oleh polisi yang datang. Lantas polisi melakukan penangkapan terhadap Wade, namun Laura tak terima dan mencoba untuk menahan Wade pergi. Akan tetapi, semua telah terlambat, Wade terpaksa dibawa dan dimintai keterangan oleh pihak berwajib. Pada momen itu, Wade berusaha membela dirinya yang tak sengaja memukul si penjahat, namun proses telah berlaku dan Wade dinyatakan melakukan percobaan pembunuhan. Sehingga Wade dibawa ke lapas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Alhasil Wade pasrah, dia mengalami kejadian yang sangat buruk pada tahun tersebut. Tampaknya Wade telah selesai dicek oleh sistem kepolisian.
Sehingga Wade dimasukkan ke penjara bertemu rekan tahanan lainnya. Ternyata terjadi kekacauan sehingga Wade terkena serangan dan terluka. Oleh karena itu, Wade terpaksa menahan rasa sakit yang diterimanya sendirian. Lantas Wade mendapatkan informasi bahwasannya dia kedatangan tamu. Tak terduga, Wade mendapatkan kunjungan dari sang pujaan hati. Sontak saja, Laura terkejut melihat luka pada wajah Wade, sehingga Wade terpaksa berbohong dan mengatakan dia terjatuh. Tampak, Laura malah semakin takut, dia tak menyangka kalau Wade mengalami hal seburuk itu di penjara. Lantas Wade meminta Laura tenang dan mencoba mengalihkan pembahasan mengenai Mickey. Lalu Laura memberitahu kalau Mickey sedang merindukan ayahnya. Bahkan setiap harinya, Mickey tak pernah melupakan tentang sang ayah. Oleh karena itu, Wade meminta Laura bersabar menunggunya. Kemudian, Laura juga menceritakan soal keuangan mereka yang menipis. Mendengar kisah sang kekasih yang rumit, membuat Wade semakin kalut. Hal tersebut membuat Wade terpaksa merelakan modal usahanya. Tanpa berpikir panjang, Wade menyuruh Laura mengambil modalnya untuk melanjutkan hidup. Sebab sebentar lagi, pasti Wade akan keluar dan membantu Laura. Setelah usai mengobrol, Wade kembali ke tempatnya sebab sebentar lagi Wade akan dipindahkan ke penjara. Wade sudah pasrah mengikuti aturan dan dia pun segera naik bis penjara. Hanya saja di perjalanan Wade merasa ketakutan melihat orang di sekelilingnya. Apalagi melihat wajah-wajah kriminalitas dari para tahanan, kemudian Wade menjadi gugup membuat Wade merindukan keluarganya. Lantas, Jack pun merasakan kerisauan dari Wade sehingga dia mengajak Wade mengobrol. Di kesempatan itu, Jack bertanya tentang Wade lalu mereka memperkenalkan diri satu sama lain. Kemudian Jack menginfokan bahwasanya Samson sangat berbahaya. Faktanya Samson sedang melakukan percobaan perlawanan terhadap pihak kepolisian. Lantas Jack mengatakan kepada Wade agar Wade segera berlindung saat bis berhenti. Apalagi Samson telah menyiapkan rencana kejahatan membunuh seseorang. Alhasil, Wade menyadari bahwasanya dia berada di situasi yang sangat buruk. Langsung saja, Samson beraksi, melancarkan serangan kepada targetnya, kemudian bis dihentikan dan pisau kecil dilemparkan ke bawah meja Wade. Tampaknya Wade sangat kesal, dia tak menyangka kalau berada di jurang kematian. Lantas Letnan Bill memerintahkan agar mobil segera dibersihkan. Ternyata Wade malah dijadikan tersangka karena pisau kecil berada di bangkunya. Sontak saja, Wade syok berat dia menjadi tumbal dari kejahatan Samson. Namun tetap saja, Wade tak bisa mengatakan dengan jujur bahwasannya Samson pelakunya, sebab Samson tak pernah bisa disentuh polisi karena memiliki jalur orang dalam. Sementara di sisi lain, John telah mengacaukan penjara. Dia sengaja melakukannya demi mendapatkan hukuman mati. Sebab di balik kisah John yang menyeramkan, dia mempunyai rahasia menyedihkan tentang kematian keluarganya. Kemudian, Gordon lagi-lagi menolong John yang sudah melewati batas. Tampaknya Gordon bosan karena selalu menolong John yang membuat masalah di penjara. Alhasil, Gordon meminta John berhati-hati dan jangan mencari kesalahan lagi. Sedangkan Wade dikurung di ruangan putih yang membuat dirinya semakin stres, apalagi Wade sama sekali tak melakukan kesalahan, tapi mendapatkan tuduhan. Tak lama, Wade dipanggil oleh pihak kepolisian karena akan melakukan proses interogasi. Pada momen itu, Wade tak menjawab jujur, dia takut di lapas akan dihajar habis-habisan oleh Samson. Kemudian, Wade dipindahkan ke ruangan baru bersama rekannya yang disegani yaitu John. Hanya saja, Wade berpura-pura santai saat melihat John. Padahal, John merupakan pria yang berbahaya. John pernah membunuh banyak orang di lapas hanya demi balas dendam. Sehingga Wade mencoba untuk bersikap santai saat bersama John. Namun ternyata, John malah memperlihatkan sifat baiknya kepada Wade. Lantas Wade dan John mulai berbincang dan membahas tentang penjara. None of his soldiers would make a move. Chose to create mine, others chose to accept it. Sehingga Wade banyak belajar dari John mengenai orang-orang di penjara. Sementara itu Wade ketemu lagi dengan Laura. Mereka pun mulai mengobrol. Tampak Laura kelihatan sangat membutuhkan uang, sehingga Wade menyuruh Laura menjual berbagai hal milik Wade yang bisa diuangkan.
Kemudian Laura bergegas pergi melakukan hal yang diminta oleh Wade. Lantas Wade mengobrol kembali bersama John. Lagi-lagi yang dilakukan Wade adalah hal yang sama, yaitu bertarung di ruangan boxing. Alhasil, Wade memutuskan menjadi lebih kuat, namun Wade malah dipukuli sehingga John membantu Wade dia menghentikan para penjahat. Karena situasi menjadi kacau, Letnan Bill memerintahkan pengiriman gas air mata. Kemudian di lapas kedatangan anak baru yang bernama James. Pada momen itu, James bingung mengapa Bill sangat membenci Samson, sehingga dia mencoba mencari kesalahan dari Samson setiap harinya. Alhasil, salah satu rekan menjelaskan bahwa Samson telah mempermalukan Bill dulu sehingga Bill dipindah tugaskan. Bahkan, Samson melakukan hal yang sangat keji kepada Bill hingga Bill mendendam. Makanya lah, Bill mencari cara agar Wade mengakui kalau Samson pelaku pembunuhan di bis penjara. Setelah kekacauan terjadi, Wade bertemu dengan Laura, dia malah semakin kacau membuat Laura marah. Setelahnya, hubungan mereka menjadi kacau dan renggang. Alhasil, saat kembali ke kurungan, Wade mulai curhat dengan Bang John. Sehingga John terus menyemangati Wade agar Wade tak menjadi galau. Lantas Wade dan kawan-kawan pun masuk ke kurungan kembali dan tak terduga Wade bermasalah dengan Samson. Apalagi, kali ini rekan dari Wade mengkhianatinya. Mereka memilih untuk memikirkan keselamatan masing-masing. Tampaknya Samson menciptakan kekacauan dengan menghajar orang, namun Wade malah mengalami masalah dan ikut terlibat. Tak tahan lagi, Wade pun melancarkan aksinya bersama John. Kali ini John tak akan membiarkan Wade terluka. Apalagi, selama ini pihak Letnan Bill selalu menyerang Wade dan kawan-kawan. Kemudian Bill mendapatkan kabar bahwa anaknya mengalami kecelakaan. Ternyata, Bill mengetahui dalang dari kecelakaan sang anak. Hal tersebut pun membuat Bill kesal dan ingin balas dendam. Hanya saja di lapas sedang terjadi kekacauan besar lagi, sehingga Bill pun beraksi dia menembak Wade. Dikarenakan kejadian itu, Wade berada di rumah sakit dan diharuskan dirawat inap. Dengan lantang, Bill mengancam Wade untuk segera mengakui bahwa Samson adalah pelaku kejahatan. Namun semuanya sudah terlambat karena Wade telah salah menilai Samson. Wade baru menyadari Samson tak ada gunanya dilindungi, sehingga Wade menyesal karena membela orang yang salah. Alhasil, Wade pun mendapatkan hukuman tambahan selama 3 tahun dan total hukuman yang harus dijalani Wade menjadi 6 tahun. Sontak saja, ibu dari Laura syok mengetahui fakta tersebut, sehingga Laura diminta sang ibu untuk meninggalkan Wade. Hanya saja Laura menolak, dia memberontak kepada sang ibu, namun akhirnya Laura sepakat mendengarkan saran ibunya. You and me without a pot to piss in, remember? I don't regret a moment of it. Dia segera mengirimkan surat untuk Wade, dan setelah membaca surat Laura, Wade pun menjadi sedih. Bahkan Wade selalu curhat dengan John atas kemalangannya. Selang beberapa lama, Wade bertemu kembali dengan Laura. Lantas Laura mengatakan dia juga tak menginginkan perpisahan, akan tetapi Wade terpaksa melepaskan Laura dan membiarkannya pergi. Setelahnya, Wade pun menceritakan kepada John mengenai Laura membuat John iba, akan tetapi Wade mempunyai ide karena John akan membantu Wade bebas dari penjara. Ketika bertemu Laura di hari berikutnya, Wade sangat senang karena Laura mau menunggunya. Sehingga Wade menceritakan tentang rencananya bebas dalam waktu dekat. Alhasil, Laura mendengarkan perkataan dari Wade dan segera melancarkan misi. Segera saja, sementara itu, Wade telah bersiap dengan konsekuensi yang ada untuk terus bertahan hidup di lapas. Kemudian Wade dan kawan-kawannya masuk ke ruangan boxing lagi. Langsung saja, para petarung mulai saling menyerang satu sama lain, namun Wade malah ikut serta membuat John ikutan berperang. Apalagi, semua ini telah direncanakan oleh Letnan Bill. Tampaknya CCTV dimatikan oleh pihak polisi agar Bill bisa menghancurkan Wade dan kawan-kawan. Alhasil, James berusaha menghentikan kekejaman Bill dengan menghidupkan CCTV kembali. Langsung saja, Bill melancarkan aksinya, dia menyerang Wade dan John di ruangan boxing. Sementara rekan dari Bill memutuskan izin ke rumah sakit agar tak terlibat, langsung saja Bill menyerang Wade dan juga John. Lantas John melindungi Wade dari serangan Bill, naasnya John terluka parah dan tewas. Sementara Wade terselamatkan karena CCTV dihidupkan. Sehingga para rekan Bill dimintai keterangan atas kekacauan yang terjadi,
namun mereka tak bisa menjawab dengan baik. Sementara di sisi lain, Laura telah berhasil menemui Gordon. Tanpa pikir panjang, Gordon dan rekannya memutuskan membantu Laura untuk menolong Wade. Apalagi saat mengetahui Wade adalah rekan si timnya John. Langsung saja mereka berangkat ke lapas untuk mensucikan nama dari Wade. Hanya saja John telah tewas sehingga membuat Gordon sangat syok. Namun semua itu telah menjadi pilihan dari John untuk bertemu sang anak dan istrinya di surga. Sebelumnya, saat John menjenguk Wade, dia meminta Wade bersiap-siap dalam beberapa waktu karena Wade akan segera keluar dari penjara. Alhasil, selang beberapa waktu, Wade bebas dari penjara dan bertemu Laura kembali. Tampak kedua insan akan melangsungkan pernikahan yang telah lama tertunda dan akhirnya ceritanya pun berakhir sampai di sini. So long, friend. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!